Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sikap orientalis terhadap Islam. Dan langsung saja, apa sih pengertian dari orientalis sendiri? Nah, orientalis itu berasal dari kata orient yang berarti timur. Ada juga yang sering mengatakan oriental yang memiliki arti berkaitan dengan ketimur-timuran ya. Lalu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, orientalisme dimaknai sebagai sebuah ilmu pengetahuan tentang ketimuran atau tentang budaya ketimuran. Adapun pendapat yang lebih umum lagi, menurut Afaf Sabrah yang mengatakan orientalisme adalah istilah yang luas yang meliputi semua kegiatan kelompok-kelompok yang melakukan studi ketimuran, baik ilmu, pengetahuan, seni, sastra, agama, dan sejarah Islam. Demikian pengertian dari orientalisme itu sendiri. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang sikap orientalis terhadap Rasulullah. Nah, sikap mereka terhadap Rasulullah itu mencela sejak pertama kali Rasulullah menyeru kepada mereka untuk meninggalkan penyembahan pada masa jahiliyah. Begitu juga gelar Al-Amin yang melekat pada diri Rasulullah. Nah, sebagian besar dari mereka memberikan sifat kepada Rasulullah sebagai pendusta, pengarang wahyu, pendiri Islam, dan lain sebagainya. Dari sinilah muncul kedustaan yang mereka buat-buat dengan memberi julukan sebagai ahli sihir dan manusia syahwati. Adapun yang berkenaan dengan kehidupan Muhammad yang ditulis oleh cendekiawan barat pada abad pertengahan dan dinukil dari para penulis Bizantium, jarang sekali yang menyajikan hakikat sebenarnya. Kesemuanya hanya berkisar tentang menikahi seorang janda kaya, mengidap penyakit ayan, dan belajar agama Nasrani. Dengan demikian, tulisan-tulisan tersebut sukar dipercaya kebenarannya, yang sangat menyolok, tidak ada kaitannya dengan fakta perjalanan sejarah. Lalu bagaimana sih sikap orientalis terhadap Al-Quran? Sikap tersebut telah digambarkan dalam ayat Al-Quran surat Al-Furqan ayat 4 yang merupakan pengingkaran yang dilakukan oleh kaum kufar terhadap kenabian Nabi. Nah, sebagai langkah untuk menolak Al-Quran, para orientalis saling bahu-membahu dalam mengkritisi Al-Quran. Salah satunya melalui Arthur Jeffrey bersama Bergstrasser dan Pretzel untuk membuat Al-Quran edisi kritis. Sebagai langkah awal, mereka mengumpulkan manuskrip, kamus, buku-buku tafsir, hadis, dan qiraah. Meskipun pada akhirnya proyek ini terhenti disebabkan Perang Dunia Kedua yang menghancurkan Jerman. Nah, usaha para orientalis untuk menyerang Al-Quran akhirnya berhasil menjebol pemikiran sejumlah pemikir dari kalangan muslim. Salah satunya lewat Muhammad Arkhon. Seorang cendekiawan tersebut namanya sangat terkenal di kalangan kaum Islam liberal. Ia berpendapat bahwa sejarah Al-Quran sehingga menjadi kitab suci dan otentik perlu dilacak kembali. Nah, dia ini menawarkan dekonstruksi dan historitas sebagai sebuah strategi untuk menggerogoti sumber-sumber muslim tradisional yang mensucikan kitab suci. Ia juga memuji langkah-langkah yang dibuat para orientalis sebagai sebuah kemajuan terhadap perkembangan pemikiran dan studi keislaman. Dengan menggunakan dekonstruksi dan historitas, maka menurut Arkhon, kodifikasi Al-Quran menjadi mushaf Ummani adalah angan-angan sosial tradisionalis dan modernis. Ia juga menyayangkan sikap kaum muslimin yang mengabaikan kritik-kritik filsafat tentang teks suci seperti yang pernah dilakukan pada Perjanjian Lama dan Baru. Nah, Arkhon ini juga menyalahkan metodologi para ulama dan fuqaha yang mengontrol kebenaran wahyu dengan menggunakan analisa grammar dan yang berhubungan dengan bahasa kepada teks. Tentu saja pemikiran Arkhon ini perlu mendapat perhatian serius karena berbeda dengan Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru terhadap Al-Quran. Salah satu kemukjizatan
Al-Quran adalah mampu menggambarkan fenomena-fenomena atau kejadian-kejadian di masa mendatang. Banyak Al-Quran yang berisi tentang ilmu pengetahuan yang baru bisa dibuktikan kebenaran ilmiahnya pada akhir-akhir abad ini. Selanjutnya, apa sih motivasi orientalis mengkaji dunia Islam? Nah, yang pertama itu motivasi akidah atau keagamaan. Selanjutnya, motivasi ekonomi dan perdagangan. Lalu, motivasi politik dan penjajahan. Dan yang keempat, motivasi ilmiah dan kebudayaan. Selanjutnya, bagaimana sikap dan usaha kita dalam menghadapi gerakan kaum orientalis? Nah, yang pertama, membuat ensiklopedi sebagai jawaban terhadap orientalis. Selanjutnya, yang kedua, membentuk lembaga ilmiah Islamiyah internasional. Yang ketiga, sarana internasional untuk dakwah Islam. Yang keempat, dialog dengan orientalis yang jujur. Yang kelima, mendirikan badan penerbitan Islam internasional. Pembahasan selanjutnya tentang sejarah perkembangan orientalisme. Awal mula munculnya orientalis disebabkan adanya studi-studi yang dilakukan oleh ilmuwan barat tentang ketimuran, baik berupa sastra, sejarah, adat istiadat, politik, lingkungan maupun agama di timur Asia termasuk Islam. Minat orang barat untuk meneliti masalah-masalah ketimuran sudah berlangsung sejak abad pertengahan. Mereka melahirkan sejumlah karya-karya yang menyangkut masalah ketimuran. Dalam rentang waktu antara abad pertengahan sampai abad ini, secara garis besar orientalisme dapat dibagi 3 periode, yaitu 1. Masa sebelum meletusnya Perang Salib, di saat umat Islam berada dalam zaman keemasannya. 2. Masa Perang Salib sampai masa pencerahan di Eropa. Dan yang ketiga, munculnya masa mutaakhir atau abad modern. Untuk yang pembahasan yang pertama, yaitu masa sebelum meletusnya Perang Salib atau masa keemasan dunia Islam. Ada pendapat yang mengatakan bahwa pada abad pertengahan pandangan Eropa tentang Islam berasal dari gagasan kitab suci dan teologis. Oleh karena itu, mitologis, teologis, dan misionerlah yang berperan memberikan rumusan untuk mengembangkan wacana resmi mengenai Islam bagi kaum gereja. Secara mitologis, kaum Muslim dipahami sebagai kaum Arab keturunan Ibrahim melalui budaknya Hajar dan putra mereka Ismail. Pada zaman keemasan dunia Islam, negeri-negeri Islam khususnya Baghdad dan Andalusia menjadi pusat peradaban dan ilmu pengetahuan. Bangsa-bangsa Eropa yang menjadi penduduk asli Andalusia menggunakan bahasa Arab sebagai alat komunikasi dan adat istiadat Arab dalam kehidupan sehari-hari. Mereka menuntut ilmu di perguruan tinggi Arab. Sejarah mencatat bahwa di antara raja-raja Spanyol yang non-muslim ada yang hanya mengenal huruf Arab, misalnya Raja Aragon. Raja Alfonso IV mencetak uang dengan huruf Arab. Hal ini sama dengan di Sicilia, Raja Normandia menjadikan istananya sebagai tempat para filosof, dokter-dokter, dan ahli Islam lainnya dalam berbagai ilmu pengetahuan. Keadaan ini berlanjut lama dan berlanjut sampai di mana pakaian kebesaran menggunakan pakaian Arab. Bahkan gerejanya dihiasi dengan ukiran Arab. Wanita Kristen Sicilia meniru wanita Arab dalam berbusana. Peradaban Islam itu bukan hanya berpengaruh bagi bangsa Eropa yang berada di bawah atau bekas kekuasaan Islam, tetapi juga bagi orang Eropa di luar daerah itu. Penuntut ilmu dari Prancis, Inggris, Jerman, dan Italia datang belajar ke perguruan tinggi dan universitas yang ada di Andalusia dan Sicilia. Di antara mereka itu adalah pemuka-pemuka Kristen, misalnya Gerbert de Aurillac yang belajar di Andalusia dan Adelard dari Bath
yang belajar di Andalusia dan Sicilia. Gerbert kemudian menjadi paus di Roma dari tahun 999 sampai 1003 dengan nama Sylvester II. Adapun Adelard, setelah kembali ke Inggris, ia diangkat menjadi guru Pangeran Henry yang kelak menjadi raja. Ia menjadi salah satu penerjemah buku-buku Arab ke dalam bahasa Latin. Masa yang kedua yaitu masa Perang Salib sampai masa pencerahan di Eropa. Perang salib antara umat Islam Timur dan Kristen Barat yang menghabiskan tenggang waktu antara 1096 sampai 1291 membawa kekalahan bagi Kristen. Namun demikian bukan berarti umat Islam tidak menderita. Akibat perang tersebut, putra-putra terbaik bangsa Islam gugur di medan tempur. Aset-aset dan kekayaan negara berupa sarana dan prasarana pada saat itu banyak mengalami kehancuran. Kemiskinan, dekadensi moral, dan kebodohan terjadi akibat perhatian para pemimpin terfokus pada pertahanan kekuasaan dari serangan tentara salib. Oleh karena itu, umat Islam tidak mendapatkan keuntungan apapun dari perang salib selain kehancuran. Sebaliknya, meskipun umat Kristen dinyatakan kalah, tetapi kontak Islam Kristen ini mempunyai sumbangsi yang sangat besar terhadap lahirnya Renaissance, kemajuan peradaban dan ilmu pengetahuan di Eropa setelah bangsa Eropa tenggelam dalam lautan kegelapan. Pada periode awal perang salib ini dibentuklah studi Islam untuk tujuan misi pada abad ke-12 pada masa Peter Agung, kepala biara pria koloni di Prancis, yang hingga saat ini menjadi lembaga utama pengetahuan Kristen. Pada tahun 1142, Peter sebagai kepala lembaga mengadakan perjalanan ke Spanyol untuk mengunjungi biara-biara koloni. Pada saat inilah beliau memutuskan untuk melakukan sebuah proyek besar untuk melibatkan beberapa penerjemah dan sarjana untuk memulai studi sistematis tentang Islam. Ketika Peter memberikan otoritas untuk penerjemahan dan penafsiran teks-teks Islam yang berbahasa Arab, terjadilah cerita-cerita cabul tentang Nabi Muhammad. Cerita yang melukiskan bahwa Nabi Muhammad itu sebagai Tuhan, pendusta, penggemar wanita, seorang Kristen yang murtad, tukang sihir, dan sebagainya. Korpus atau kumpulan naskah Cluniac yang dikenal sebagai usaha Peter ini menjadi standar pengetahuan kesarjanaan Barat tentang Islam pada saat itu. Banyak teks Islam yang berbahasa Arab diterjemahkan termasuk Al-Quran, hadis, biografi Nabi, dan teks apologetik yang memuat perdebatan antara Kristen dan Muslim yang terjadi pada Khalifah Al-Ma'mun. Karya Al-Kindi ini sangat populer di kalangan sarjana Kristen pada abad pertengahan karena memberikan model argumentasi tentang Islam. Fokus serangan-serangan ini khususnya adalah Al-Quran, kenabian, Muhammad, dan penyebaran agama melalui penaklukan atau jihad. Tiga topik ini merupakan fokus utama dalam telaah para sarjana Kristen tentang Islam pada abad pertengahan. Dalam situasi sosial politik ini, ternyata aktivitas penerjemahan jauh lebih menarik di Eropa Kristen. Pada akhir abad ke-12 muncul sekumpulan karya peripatetik Muslim Ibnu Sina dan beredar di Eropa. Semakin banyaknya karya filosofis dan ilmiah diterjemahkan dari bahasa Arab ke bahasa Latin, para sarjana Eropa akhir abad pertengahan memandang dunia Muslim kontemporer sebagai peradaban sarjana dan filosofis yang sangat kontras dengan popularitas pandangan menghina Muhammad dan praktek religius agama. Masa yang ketiga yaitu perkembangan orientalis mutaakhir. Sejak Perang Dunia Kedua dan setelah Perang Arab-Israel, bangsa Muslim Arab telah menjadi suatu tokoh dalam budaya populer Amerika. Bahkan dalam dunia akademis, dalam dunia perencanaan kebijaksanaan, dan dalam dunia usaha, perhatian yang serius diberikan kepada Arab. Hal ini melambangkan suatu perubahan besar dalam konfigurasi kekuatan-kekuatan internasional. Prancis dan Inggris tidak lagi menempati panggung sentral dalam politik dunia. Imperium Amerika telah menggantikan mereka.
Suatu jaringan kepentingan kini menghubungkan semua bagian dari bekas dunia kolonial dahulu dengan Amerika. Sebagai halnya perkembangan berbagai subspesialisasi telah membagi-bagi, namun juga mengaitkan semua disiplin filologis yang berpijak Eropa dahulu, seperti Orientalisme, yang mengklaim keahlian regional yang diabadikan kepada kepentingan pemerintahan atau bisnis atau kedua-duanya. Selanjutnya tujuan Orientalisme. Adapun tujuan yang ingin mereka wujudkan, yang pertama, membuat keraguan terhadap Al-Quran dan keabsahannya sebagai firman Allah. Yang kedua, membuat keraguan terhadap kebenaran ajaran Nabi Muhammad. Upaya peraguan yang mereka lakukan mencakup masalah keabsahan hadis-hadis Nabi Muhammad. Yang ketiga, membuat keraguan terhadap urgensi bahasa Arab sebagai bahasa yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Yang keempat, membuat keraguan terhadap nilai fikih Islami yang asasi. Yang kelima, membuat keraguan terhadap nilai peninggalan kebudayaan Islam dan ilmu pengetahuan yang telah ditemukan oleh cendekiawan Muslim. Yang keenam, melemahkan jiwa ukhuwah Islamiyah antara sesama umat Islam dari berbagai negara. Yang ketujuh, mereka pertama-tama menentukan objek yang akan mereka kritik, lalu dengan segala kepandaian dan kecerdikan mereka berpikir, mereka tetapkan cara-cara membeberkannya. Sekalipun hal yang mereka kemukakan itu hanyalah kebohongan semata. Yang kedelapan, tujuan akhirnya adalah untuk menggantikan fenomena-fenomena dan pemahaman-pemahaman yang membantu Islam, juga mengecilkan peran penting Islam serta efeknya dalam kehidupan perorangan maupun masyarakat. Yang kesembilan, memurtadkan kaum muslim dari agamanya sendiri. Yang kesepuluh, melemahkan rohani umat Islam dan menciptakan perasaan selalu kekurangan dalam jiwanya. Yang kesepuluh, mendistorsi ajaran Islam dengan cara menutupi kebenaran dan kebaikan ajarannya. Yang ke-12, mendukung segala macam bentuk penjajahan terhadap negara Islam. Yang ke-13, memisahkan kaum muslim dari akar kebudayaan Islam mereka yang kuat dengan cara memutarbalikkan pokok-pokok ajarannya dan mencabutnya dari sumber-sumbernya yang asli serta menghancurkan nilai dasarnya.